Baik, selamat pagi Romo dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai putusan dan kalimat yang dimana anggota kelompok 5, yakni ada saya, Francisca Puspa Nevita Dewi, dengan NIM 211134063, dengan rekan saya Katarina Septiana Kusumawati 211134068, Nurmala Puni 211134057 dan Natalisa Yosi 211134052. Putusan dan kalimat. Yang pertama, penggolongan putusan menurut isinya, dan yang kedua, putusan umum. Penggolongan putusan menurut isinya. Penggolongan putusan menurut isinya. Dalam putusan menurut isinya, terdapat pertanyaan pokok yang harus diajukan. Pertanyaan tersebut diantaranya, apa yang sebenarnya dimaksudkan, apa inti pokok yang hendak dikemukakan dalam putusan tersebut, hal-hal apa yang hendak dikemukakan dalam putusan tersebut, hal-hal apa yang hendak dihubung-hubungkan, apa putusan itu benar, mengapa, atau mengapa tidak dapat dibuktikan, bagaimana caranya, apakah berdasarkan induksi atau deduksi, apakah sudah pasti, atas dasar apa, dapatkah dicek kebenarannya, caranya bagaimana, pikirkan apa yang secara implisit terkandung dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu mudah untuk dijawab, bahkan ada kemungkinan tidak dijawab, namun tetap harus diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan langkah awal untuk belajar berpikir kritis dan logis. Putusan analitis dan putusan sintesis. Yang pertama, putusan analitis adalah putusan yang di dalamnya predikat dipersatukan dengan subjek atas dasar analitis, subjek atau deduksi. Predikat menyebutkan secara eksplisit apa yang secara implisit sudah terkandung di dalam subjek itu, seperti closed system statement yang kebenarannya tidak perlu diperdebatkan atau dicocokkan dengan fakta karena kita tentukan sendiri. Agreement statement yang benar karena sudah disetujui bersama, semacam definisi atau perjanjian. Misalnya, 1 meter sama dengan 100 cm dan dalil-dalil ilmu pasti. Yang ketiga, a priority statement yang sebelumnya sudah kita pastikan. Contoh, manusia itu makhluk berbudi. 1 kilometer itu 1000 meter. Yang persegi itu tidak bundar. Yang kedua ada putusan sintesis. Putusan sintesis adalah putusan yang di dalamnya predikat dipersatukan atau disintesiskan dengan subjek atas dasar pengalaman atau empiris, induksi, penyelidikan, fakta, dan observasi. Putusan itu juga disebut putusan empiris, empiri atau berarti pengalaman, atau discovery statement yang kebenarannya kita temukan atas dasar induksi dan pengalaman. Yang kedua, open system statement yang mengenai dunia konkret yang kita alami setiap hari. Yang ketiga, a priority statement yang kebenarannya tidak dapat dipastikan sebelumnya, melainkan sesudahnya atas dasar pengalaman. Contoh, selamat itu sehat, meja itu tidak bundar. Selanjutnya penjelasan mengenai putusan analitis dan putusan sintetis. Kebanyakan putusan bersifat sintetis atau empiris yang benar atau salahnya dapat dicek dengan mencocokkannya dengan fakta-fakta, pengalaman atau kenyataan untuk pemikiran yang tepat. Perbedaan antara kedua macam putusan ini perlu kita sadari, tegasnya perlu dicek.
apakah suatu ucapan memang hendak mengatakan sesuatu tentang dunia yang konkret, atau hanya suatu definisi yang kebenarannya tidak perlu dipersoalkan lagi. Caranya ialah dengan memperhatikan putusan empiris dapat dicek melalui mencocokkan dengan kenyataan atau fakta-fakta. Putusan analitis hanya dapat dicek dengan menyelidiki aturan yang telah ditemukan, definisi yang telah disetujui, atau isi pengertian. Dalam masyarakat seringkali kita mendengar ucapan-ucapan yang kelihatannya merupakan putusan-putusan empiris, tetapi kalau diselidiki lebih teliti, ternyata merupakan putusan analitis. Selanjutnya, pernyataan tentang fakta dan pendapat. Yang pertama, Amir memakai kacamata. Pernyataan tentang fakta ialah putusan yang mengatakan sesuatu tentang dunia nyata dan yang benar salahnya dapat dicek dengan mencocokkannya dengan fakta. Untuk pernyataan kedua, Amir itu sungguh tampan. Pernyataan tentang pendapat ialah putusan yang memberikan keterangan tentang pendapat, perasaan, atau interpretasi seseorang dan yang kebenarannya tidak dijatuhkan apabila ada orang lain yang mengajukan pendapat lain. Dalam prakteknya, sukar sekali untuk membedakan pendapat dan pernyataan fakta. Karena pernyataan fakta kerap kali disertai dengan ucapan saya rasa dan saya kira, sedangkan pernyataan pendapat subjektif dan kerap kali dikemukakan penuh keyakinan seakan-akan pernyataan yang subjektif menjadi objektif. Contohnya, yang pertama, menurut saya, buah ini lebih dari 2 kilo beratnya. Benar atau salahnya, ucapan ini dapat kita cek secara objektif dengan menimbangnya. Kalau ternyata bahwa kurang dari 2 kilo beratnya, ucapan itu adalah salah. Contoh yang kedua, menurut saya, buah ini enak sekali rasanya. Bagaimana caranya mengecek kebenaran ucapan ini? Apakah mesti kita cicipi sendiri? Kalau menurut pendapat saya, buah ini sama sekali tidak enak. Hal itu belum membuktikan bahwa pendapat orang lain itu pasti salah. Di sini yang dapat kita selidiki ialah maksud pembicara. Kalau maksudnya hanya menyatakan bahwa dia sendiri yang suka akan buah tersebut, maka tidak dapat dibantah. Tetapi kalau maksudnya mengatakan semua orang lain juga harus menyukai buah tersebut, maka ucapannya dapat dibantah. Pendapat subjektif-objektif. Pendapat yang bersifat subjektif belaka, hal ini tak dapat dicetak atau dibuktikan hanya berdasarkan rasa saja. Pendapat yang berdasarkan pertimbangan, penilaian, atau pandangan yang sedapat-dapatnya objektif dalam hal ini, ucapan tidak bersifat subjektif belaka, tetapi kebenaran dapat dibuktikan atau dicetak atas dasar fakta-fakta. Contohnya, Pak Guru memeriksa karangan murid-muridnya dan menilainya. Karangan si A itu lebih bagus daripada karangan si B. Penilaian ini tidak dapat didasarkan atas perasaan subjektif belaka, tetapi juga atas pertimbangan objektif. Berikutnya adalah putusan-putusan umum. Putusan-putusan seperti ibu mencintai anaknya atau orang Jerman suka menyanyi adalah putusan yang pada umumnya memang benar. Tetapi selalu mungkin ada pengecualiannya juga. Putusan-putusan umum seperti ini termasuk putusan partikular. Hal ini perlu kita perhatikan, sebab kerap kali dikemukakan perumusan yang umum, A sama dengan B, yang sebenarnya berarti beberapa A sama dengan B. Tetapi dikemukakan seakan-akan semua A sama dengan B. Jika ini tidak disadari, maka pasti kita tarik kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, ada orang mengatakan anak kota lebih pandai daripada anak desa. Sebaliknya, ada orang yang mengatakan anak desa lebih pandai daripada anak kota.
kedua belah pihak dapat bercekcok terus tanpa mencapai penyelesaiannya, karena masing-masing pihak hanya mengajukan contoh yang cocok dengan pendapatnya sendiri. Jika putusan ini kita rumuskan sebagai berikut, semua anak kota lebih pandai daripada anak desa. Maka jelas bahwa perumusan ini sukar dipertahankan atau dibuktikan, atau jika dikatakan rata-rata anak kota lebih pandai daripada anak desa. Ini pun sukar dibuktikan. Untuk menentukan benar atau salahnya ucapan ini, diperlukan penyelidikan ilmiah atau statistik. Dewasa ini, ilmu-ilmu pengetahuan tertarik pada penyelidikan semacam ini, seperti ilmu jiwa, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Pengalaman membuktikan bahwa orang itu berbeda-beda, sehingga sukar untuk mengatakan bahwa semua A itu B. Maka, perumusan yang dipakai ialah ada kecenderungan pada A untuk bersifat B, atau A cenderung menjadi B. Hal ini berarti belum tentu bahwa semua, selalu, atau setiap A sama dengan B. Dan belum tentu juga bahwa yang bukan A itu bukan B. Jadi, putusan-putusan umum dapat dirumuskan sebagai suatu kecenderungan yang berarti beberapa AB atau partikular. Akan tetapi, benar tidaknya ucapan-ucapan itu, ada tidaknya cenderungan itu masih harus dibuktikan dengan bantuan statistik. Ini menyangkut pula soal penggolongan siapa yang termasuk anak desa, siapa anak kota, apa ukurannya untuk kepandaian, dan sebagainya. Apabila terbukti bahwa misalnya 70% dari orang-orang yang diselidiki itu menunjukkan sifat tertentu, dapat ditarik kesimpulan bahwa A cenderung bersifat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.